Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran sejarah Indonesia pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca doa dengan harapan semoga ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk anak-anakku sekalian kelas 11, materi sejarah Indonesia bab pertama itu membahas tentang perkembangan kolonialisme dan imperialisme Eropa di Indonesia. Jadi diingat-ingat, ketika kalian di kelas 10 sudah membahas tentang konsep sejarah, kemudian masa praaksara, kemudian masa Hindu-Buddha, masa Islam, dan masa penjajahan itu dibahas di kelas 11 saat ini. Untuk mengingat kembali materi di kelas 10, saya akan menjelaskan secara singkat masa praaksara, masa Hindu-Buddha, masa Islam. Kemudian yang akan saya bahas lebih mendalam itu adalah masa penjajahan atau kolonialisme dan imperialisme bangsa Eropa di Indonesia. Untuk yang pertama adalah masa praaksara di Indonesia. Jadi yang dimaksud dengan masa praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Masa praaksara ini dibagi menjadi beberapa tahapan atau periodisasi. Pada masa ini, periodisasinya itu terbagi berdasarkan hasil kebudayaan, ada yang logam, tanah liat, terus kemudian berdasarkan mata pencaharian, masih ingat enggak? Ada yang berburu dan meramu, bercocok tanam, kemudian ada juga yang sudah menetap atau perundagian. Terus kemudian di masa yang kedua adalah masa Hindu-Buddha. Di masa Hindu-Buddha ini, masa perkembangan agama dan kebudayaan Hindu-Buddha itu berasal dari India. Masih ingat enggak? Dengan masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kemudian banyak mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia. Persebarannya agama Hindu-Buddha dari India ke Indonesia itu melalui beberapa saluran. Masih ingat enggak? Penyebaran atau saluran penyebaran agama Hindu-Buddha itu seperti perdagangan, pernikahan, pendidikan, peperangan yang didukung oleh teori-teori persebarannya. Terus kemudian agama Hindu dan Buddha ini ketika berkembang di Indonesia itu juga melahirkan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Masih ingat enggak kerajaan-kerajaan yang saat itu berdiri? Ayo, saya bantu untuk mengingat ya. Kerajaan-kerajaan yang lahir itu diantaranya adalah Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kerajaan Sunda, Kerajaan Holling, Mataram Kuno, Medang, Singosari, Majapahit, Kediri, dan lain-lain. Kemudian di masa perkembangan atau di masa akhir perkembangan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu tergeser oleh kedatangan agama Islam atau ajaran agama Islam. Agama Islam itu berkembang setelah kerajaan Hindu dan Buddha. Di sini saya akan menceritakan atau membahas tentang persebaran Islam yang begitu pesat. Perkembangan Islam pada saat itu bisa mengalahkan eksistensi Hindu dan Buddha. Kenapa kok pada saat Islam datang itu kemudian bisa berkembang pesat? Karena didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama misalnya, agama Islam itu adalah agama yang cinta perdamaian. Akhirnya di situ banyak masyarakat Hindu dan Buddha yang kemudian beralih untuk memeluk agama Islam. Terus kemudian yang kedua adalah upacara-upacara di agama Islam itu sederhana. Itu faktor yang kedua. Kemudian yang ketiga itu cara untuk masuk agama Islam itu sangat mudah, yaitu hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan yang lebih penting lagi adalah di agama Islam itu tidak mengenal sistem kasta. Jadi semua dianggap sama. Terus kemudian ketika masa Islam itu berkembang pesat, akhirnya
Kemudian masyarakat atau kelompok-kelompok Islam itu mendirikan pemerintahan yang disebut dengan kerajaan Islam atau yang disebut dengan kesultanan. Jadi dari ujung Indonesia, mulai dari Aceh sampai ke Maluku itu terdapat beberapa kerajaan. Jadi kerajaan-kerajaan Islam pada saat itu yang pertama kali berdiri adalah Kerajaan Samudra Pasai yang menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kemudian disusul oleh Kerajaan Demak, Mataram, Banten, Ternate, dan Tidore. Keberadaan kerajaan Islam ini kemudian menghadapi tantangan dengan datangnya bangsa Eropa. Bangsa Eropa itu bangsa yang nantinya akan menjajah Indonesia. Kenapa mereka datang ke Indonesia? Mereka itu datang ke Indonesia untuk menanamkan kekuasaannya di Indonesia. Nah, pada materi inilah yang akan kita bahas lebih mendalam di kelas 11. Pada bab pertama akan saya bahas tentang kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Apa itu pengertian kolonialisme, imperialisme? Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian kolonialisme dan imperialisme. Yang dimaksud dengan kolonialisme adalah di sini kolonialisme itu berasal dari dua kata, yaitu koloni yang berarti wilayah kekuasaan dan isme yang berarti paham. Jadi, kalau secara bahasa, kolonialisme itu bisa diartikan sebagai paham yang menganut adanya pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah beserta manusianya yang berada di luar batas negaranya. Jadi bisa dikatakan bahwa kolonialisme itu adalah upaya untuk memperluas wilayah kekuasaan atau wilayah jajahannya. Bedanya apa dengan imperialisme, anak-anak? Kalau imperialisme itu berasal dari dua kata. Imperium yang berarti memerintah atau menguasai, kemudian isme yang berarti paham. Jadi di sini imperialisme bisa dikatakan sebagai suatu sistem penjajahan langsung dari suatu negara terhadap negara lain. Kemudian bedanya imperialisme dan kolonialisme itu terletak pada wilayahnya. Jadi kalau kolonialisme itu menekankan pada perluasan wilayah, perluasan daerah jajahan. Sedangkan kalau imperialisme itu adalah menekankan pada praktik penjajahannya. Jadi kebijakan-kebijakannya itu masuk di imperialisme. Kalau kolonialisme itu lebih fokus pada perluasan wilayah jajahan. Sedangkan kalau imperialisme itu lebih fokus pada praktek penjajahan. Jadi kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh penjajah di Indo. Untuk selanjutnya, saya akan membahas tentang faktor pendorong imperialisme dan kolonialisme oleh bangsa Barat di Indonesia. Faktor yang pertama adalah Konstantinopel dikuasai oleh Turki Utsmani. Bisa dibaca dan dipahami di sini ya. Konstantinopel merupakan pusat perdagangan antara dunia Barat dan dunia Timur. Namun, ketika Turki di bawah kekuasaan Sultan Mehmed II mempunyai kebijakan yang mempersulit aktivitas para pedagang Eropa. Bisa dilihat di peta bahwa letak Konstantinopel pada saat itu adalah di sini, namanya Istanbul. Istanbul atau Konstantinopel itu menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara Asia dan Eropa melalui jalur darat. Jadi di sini Eropa, di sini Asia Barat. Terus kemudian sebelumnya Konstantinopel itu dikuasai oleh orang-orang Romawi, orang-orang Eropa, orang-orang Kristen di bawah kekuasaan Konstantinus. Kemudian setelah terjadinya perang salib, Konstantinopel kemudian jatuh ke tangan Turki Utsmani. Turki Utsmani itu adalah orang-orang Islam yang pada saat
terjadinya perang salib saat itu, Turki dipimpin oleh Sultan Mehmed atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Nah, ketika dipimpin oleh Muhammad Al-Fatih itu banyak melakukan perubahan-perubahan di Konstantinopel. Pada saat di bawah kekuasaan Turki Utsmani, aktivitas orang-orang Eropa itu tidak boleh lagi berdagang di Konstantinopel. Ini ya bisa dilihat di gambar yang kecil ini adalah lukisan atau ilustrasi dari Konstantinopel pada saat itu. Jadi menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara orang Eropa dan Asia. Dulu orang-orang Eropa itu mendapatkan rempah-rempah itu dari wilayah Konstantinopel. Tapi ketika dikuasai oleh Sultan Mehmed, dikuasai oleh orang Islam, akhirnya mereka kemudian tidak mendapatkan komoditas atau rempah-rempah dari wilayah Konstantinopel. Hal inilah kemudian yang melatar belakangi atau mendorong orang-orang Eropa untuk mencari jalan baru menuju dunia timur. Karena di buku Marco Polo itu menceritakan tentang wilayah Asia atau bagian timur itu mempunyai kekayaan alam yang sangat banyak. Akhirnya di situ orang-orang Eropa kemudian melakukan penjelajahan samudra. Faktor pendorong lahirnya imperialisme dan kolonialisme Eropa di Indonesia yang kedua adalah berkembangnya teknologi maritim. Bisa dibaca dan dipahami. Perkembangan teknologi pelayaran pada saat itu berkembang pesat dengan ditemukannya alat-alat penunjang pelayaran seperti kompas, teleskop, dan perahu karavel. Perahu karavel ini adalah perahu yang memang sudah didesain modern yang bisa digunakan untuk mengarungi samudra. Dengan didukung peralatan dan sistem navigasi laut yang sudah maju itu, akhirnya jalur dagang atau jalur penjelajahan itu kemudian beralih melalui laut. Jadi sebelumnya itu dilakukan melalui jalur darat. Di jalur darat itu sendiri itu sering terjadi perampokan ketika melewati gurun-gurun. Kemajuan di bidang maritim ini juga terlihat dari pengetahuan yang baik mengenai ruang samudra dan angin. Angin musim itu kan biasanya bertiup teratur sepanjang tahun atau yang disebut dengan angin muson. Coba diingat-ingat geografinya. Lah, angin muson itu merupakan pendukung utama pengoperasian kapal ketika berlayar. Nah, dengan pengetahuan navigasi yang sudah maju ini, akhirnya mereka dapat mengatur masa dan daerah tujuan pelayaran. Jadi ketika terjadi angin muson barat, itu mereka harus berjalan ke arah mana itu mereka sudah paham. Jadi kemajuan itulah yang kemudian mendorong mereka untuk berani melakukan penjelajahan samudra dengan tujuan untuk mencari daerah baru sebagai penghasil rempah-rempah. Kemudian faktor yang ketiga adalah semangat gold, glory, dan gospel. Ada yang tahu gold itu apa, glory itu apa, dan gospel itu apa? Jadi nanti akan saya jelaskan satu persatu ya. Adanya dorongan gold, glory, dan gospel yang dianut oleh beberapa negara Eropa, seperti Portugis dan Spanyol. Gold itu berarti kekayaan, glory berarti kejayaan, dan gospel berarti menyebarkan agama. Pelayaran yang dilakukan oleh orang-orang Portugis dan Spanyol atau oleh bangsa Eropa itu didasari oleh motif ekonomi dengan tujuan untuk apa? Tujuannya itu untuk mencari komoditas yang laku di pasaran Eropa. Tetapi di Eropa sendiri itu tidak dapat menghasilkan komoditas itu sendiri. Jadi kemudian mencari daerah penghasilnya. Lah, pada saat itu, rempah-rempah bisa dikatakan sebagai komoditas primadona yang digandrungi oleh orang-orang Eropa. Kemudian melalui beberapa ekspedisi yang dilakukan oleh bangsa Barat, berhasil menemukan bahwa kawasan timur atau kawasan Asia Timur adalah kawasan timur, maksudnya Indonesia dan India itu penghasil rempah-rempah terbesar.
atau kekayaan alamnya itu banyak rempah-rempahnya. Kemudian dengan semangat gold ini, mereka mencari kekayaan dengan keuntungan yang besar. Lah, keuntungan yang besar itu diperoleh dari mana? Keuntungan yang besar itu diperoleh jika bangsa Barat bisa menemukan sumbernya atau sumber rempah-rempah secara langsung. Kemudian yang kedua adalah glory. Glory di sini yang dimaksud dengan glory adalah semangat untuk membangun kembali kejayaan bangsanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena dulu Portugis itu pernah dikuasai oleh orang-orang Islam pada saat masanya Bani Umayyah. Sehingga dalam setiap koloninya atau untuk mencari wilayah kekuasaannya, bangsa Portugis menancapkan prasasti Padrao. Prasasti Padrao itu prasasti besar yang memuat lambang kerajaan Portugal. Jadi sebagai tanda bahwa ketika di suatu tempat atau suatu daerah itu terdapat prasasti Padrao, berarti itu menunjukkan bahwa wilayah itu sudah dikuasai oleh Portugis. Terus kemudian yang ketiga adalah gospel. Gospel itu adalah semangat untuk menyebarkan agama. Agama apa yang disebarkan di sini? Yang disebarkan di sini adalah agama Kristen dan Katolik. Jadi bangsa Barat itu melakukan pelayaran dengan didasari semangat gospel. Tapi yang melakukan atau yang didasari semangat gospel itu hanya bangsa Portugis dan Spanyol. Kalau VOC itu hanya semangat gold dan glory saja. Masyarakat Portugal dan Spanyol itu memang mayoritas masyarakatnya beragama Katolik. Jadi orang-orang Katolik itu kan memang sangat patuh terhadap paus. Jadi paus itu diyakini sebagai wakil Tuhan di dunia. Kemudian siapa yang harus patuh? Semua rakyat Portugis dan Spanyol, kemudian raja itu harus mematuhi perintah paus. Nah, di sini paus sendiri itu kemudian menyerukan agar dalam setiap penjelajahannya itu diselipkan agama atau disuruh menyebarkan agama. Akhirnya, kemudian di setiap ekspedisinya bangsa Spanyol dan Portugis itu mengikut sertakan misionaris. Jadi tugasnya misionaris itu nanti menyampaikan atau mengajak orang-orang untuk memeluk agama Kristen dan Katolik. Jadi makanya Kristen dan Katolik itu kan banyak berkembang di wilayah-wilayah Maluku. Di wilayah Manado itu memang pada masa lalu itu ada keterkaitan dengan proses kolonialisme dan imperialisme. Terus kemudian yang keempat adalah faktor pendorongnya adanya teori Kopernikus. Ada yang tahu teori Kopernikus? Ini ya dibaca dan dipahami. Anak-anak, teori Kopernikus itu adalah teori yang menyatakan bahwa bumi itu bulat. Sehingga banyak tokoh yang ingin membuktikannya. Teori Kopernikus ini berbeda dengan teori sebelumnya. Ada yang tahu teori sebelumnya? Teori sebelumnya itu adalah teori geosentris. Geosentris itu yang menyatakan bahwa bumi itu datar dan merupakan pusat dunia. Jadi kemudian dengan ditemukannya atau adanya teori Kopernikus ini, banyak penjelajah-penjelajah yang kemudian ingin membuktikan bahwa bumi itu bulat ketika berjalan lurus terus-menerus akan kembali ke daerah asalnya. Untuk memahami materi tentang faktor pendorong terjadinya imperialisme dan kolonialisme oleh bangsa Eropa di Indonesia, silahkan simak video berikut ini. Pada zaman dahulu, bangsa Barat datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G. 3G merupakan singkatan dari Gold, Glory, Gospel. Pada saat itu di Eropa, harga rempah-rempah sangat tinggi karena kondisi mereka yang buruk. Mereka berusaha mencari dan menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah di belahan bumi bagian timur, seperti India dan Indonesia. Di Indonesia, terdapat banyak sekali jenis rempah-rempah, seperti merica, cengkeh, jahe, pala,
kayu manis, adas, kapulaga, dan kunyit. Dengan membawa misi 3G, bangsa Barat melakukan perdagangan dan penaklukan daerah penghasil rempah-rempah. Mereka juga melakukan penyebaran agama. Salah satu dampaknya adalah membaiknya kondisi ekonomi Eropa dan mereka memulai revolusi industri. Sejak abad 16, setidaknya ada 3 bangsa yang pernah datang dan menduduki Indonesia. Di antaranya adalah Portugis pada tahun 1512, Inggris pada tahun 1579, dan Belanda pada tahun 1595. Pada tahun 1512, Portugis datang ke Asia. Portugis merupakan bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia. Awalnya, bangsa Portugis berniat untuk pergi ke India. Namun usahanya tidak berhasil. Akhirnya, Portugis menguasai Malaka dan Myanmar. Pada tahun 1512, di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao, Portugis berhasil menginjakkan kakinya di Indonesia, tepatnya di Maluku. Kemudian, Inggris menggantikan kekuasaan Portugis di Maluku dan membuat sebuah persekutuan dagang yang dikenal dengan East India Company atau EIC. Pada tahun 1602, Peter Booth pun ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal VOC yang pertama. Tak lama setelah VOC berdiri, pusat perdagangan rempah-rempah dipindahkan ke Jayakarta karena posisinya yang dianggap lebih strategis. Pangeran Jayawikarta sebagai salah satu penguasa di sana mengizinkan hal ini. Beliau juga mengizinkan Inggris untuk mendirikan EIC di Jayakarta. Pada tanggal 13 Mei 1619, Jan Pieterszoon Koen berhasil membujuk penguasa setempat untuk mencabut izin EIC. Setelah kejadian tersebut, Belanda terus mendesak Inggris agar menyingkir dari Indonesia. Ya, itulah tadi penjelasan tentang imperialisme, kolonialisme, serta faktor pendorong terjadinya imperialisme dan kolonialisme bangsa Eropa di Indonesia. Untuk pertemuan selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bangsa-bangsa yang melakukan kolonialisme di Indonesia. Ditunggu ya materi selanjutnya. Jika kalian kesulitan menghubungi saya, bisa menghubungi saya lewat email, WhatsApp, Instagram, atau ke channel YouTube saya. Jangan lupa untuk bertanya, silakan ketik pertanyaannya di kolom komentar YouTube atau bisa juga di halaman Ilmiah Madrasah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.